Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel CompuGrade. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah ponsel dari merek Samsung, di mana ponsel ini cukup recommended pada masanya ya. Namun sebelum kita mulai, teman-teman silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya ya. Oke, langsung saja. Samsung merilis versi ringkas dari ponsel unggulannya Galaxy S3 dan Galaxy S4, sehingga tidak mengherankan ketika Galaxy S5 mini diumumkan. Meskipun kedua ponsel mini tersebut menggunakan nama saudaranya yang merupakan ponsel unggulan, sebenarnya semuanya merupakan versi yang jauh lebih ringan dari masing-masing ponsel unggulannya. Hal yang sama berlaku untuk Samsung Galaxy S5 mini. Layarnya yang berukuran 4,5 inci beresolusi 720 pixel, dilengkapi prosesor quad-core 1,4 GHz, kamera 8 megapiksel, 4G LTE, sensor sidik jari dan detak jantung, serta menjalankan perangkat lunak Android 4.4.2 KitKat yang lebih lama. Sementara itu, S5 memiliki chip quad-core 2,3 GHz, layar Full HD, dan kamera 16 megapiksel. Mini memang terlihat identik dengan saudaranya yang lebih besar, dan ukurannya yang lebih kecil membuatnya jauh lebih nyaman digunakan dengan satu tangan. Dari segi desainnya, Samsung Galaxy S5 mini ini selain ukurannya yang tidak jauh berbeda dari saudaranya yang berukuran besar, ia memiliki ponsel belakang berbahan karet lembut dengan pola titik-titik, tepian plastik efektif krom, tombol home fisik di bagian depan, dan unit kamera persegi yang sama di bagian belakang dengan sensor detak jantung di bawahnya. Terbuat dari bahan plastik yang sama, meski terasa lebih seperti plastik pada model yang lebih kecil, yang diperparah oleh bobotnya yang sangat ringan, hanya 120 gram. Jika teman-teman mencari kemewahan pada ponsel kecil, teman-teman mungkin tidak akan terlalu tertarik. Sebagai gantinya, lihatlah HTC One Mini 2 yang memiliki desain menawan, seluruhnya terbuat dari logam dan terasa jauh lebih nyaman digenggam. Dengan panjang 131 mm dan lebar 65 mm, ukurannya jauh lebih kecil daripada model ukuran aslinya. Hal ini membuat ponsel ini tidak terlalu mencolok di celana dan juga jauh lebih nyaman digunakan dengan satu tangan. Saya merasa bisa menjangkau semua area layar dengan satu ibu jari, sesuatu yang sulit saya lakukan di S5. Panel belakangnya dapat dilepas, menyediakan akses ke slot kartu microSD, memungkinkan teman-teman untuk memperluas penyimpanan internal 16 GB, serta memungkinkan teman-teman mengganti baterai dengan yang baru jika diperlukan. Ponsel ini tersedia dalam warna yang sama dengan S5, termasuk putih, biru tua, biru elektrik, dan emas. Yang terakhir, eksklusif untuk Phones for You di Inggris, meskipun ketersediaan warna tampaknya akan bervariasi tergantung wilayah. Samsung Galaxy S5 mini memiliki perangkat IP67, yang berarti ponsel ini terlindungi dari debu dan dapat terendam air hingga kedalaman 1 meter selama maksimal 30 menit. Artinya, ponsel ini tidak akan rusak saat pertama kali terjatuh ke toilet, namun tidak seperti S5 mini tidak memerlukan penutup untuk port micro USB di bagian bawah. Dan dari segi penampilannya, Samsung Galaxy S5 mini ini mempunyai layar mini 4,5 inci, memiliki resolusi 1280 x 720 pixel, yang merupakan penurunan yang signifikan dibandingkan layar Full HD S5 andalannya. Tetapi layarnya yang lebih kecil tidak membutuhkan banyak piksel untuk tetap tajam. Bahkan, kerapatan pikselnya mencapai 326 piksel per inci, sama dengan kerapatan piksel pada layar Retina iPhone. Detail pada gambar beresolusi tinggi sangat kaya, meskipun panel beresolusi tinggi memang tampak lebih tajam. Dan untuk aktivitas sehari-hari seperti berkicau di Twitter dan berinstagram, layar 720 piksel sudah lebih dari cukup. Layarnya juga cerah dan mudah dibaca di bawah terik matahari, dan warnanya juga sangat cerah, yang membuat kartun seperti Adventure Time tampak hebat. Dan teman-teman dapat masuk ke pengaturan untuk mengubah keseimbangan warna jika teman-teman lebih menyukai warna yang sedikit kurang jenuh dan lebih alami. Dan dari segi software, Samsung Galaxy S5 mini menggunakan perangkat lunak Android 4.4.2 KitKat di ponsel ini, yang bukan versi terbaru perangkat lunak Google. Kehormatan itu diberikan kepada versi 4.4.4, meskipun demikian, sistem operasinya tetap KitKat, dan dengan harganya yang lebih terjangkau, dan antarmuka yang hampir identik dengan S5 standar, yang belum tentu merupakan hal yang baik karena S5 dan mini begitu banyak pengaturan yang bisa diubah
sehingga bisa sangat membingungkan bahkan bagi penggemar Android sejati. Ponsel ini memiliki mode pribadi yang memungkinkan teman-teman menyembunyikan file dan folder tertentu dengan kata sandi atau sidik jari. Kemudian dari segi performa, ponsel ini ditenagai oleh prosesor quad-core 1,4 GHz yang memberikan pengalaman yang cukup cepat dengan sedikit lag saat menavigasi antarmuka. Pengalaman saya juga sama dengan S5, tetapi menurut saya ponsel ini Samsung ini termasuk yang paling sering melambat seiring waktu. Ponsel memang biasanya terasa sedikit lelah setelah diisi aplikasi, musik, dan foto, tetapi S5 saya melambat hingga butuh waktu hingga 5 detik untuk membuka galeri. Saya ingat pernah mengalami masalah serupa dengan Galaxy S4 Mini, tampak baik-baik saja dalam kondisi pabrik dan mungkin akan tetap demikian. Tapi perlu diingat bahwa teman-teman mungkin perlu melakukan riset penuh dari waktu ke waktu agar tetap berfungsi normal. Samsung Galaxy S5 Mini ini memiliki kapasitas baterai 2100 mAh, menjadi sumber daya utama ponsel ini. Dan Samsung memperkirakan teman-teman bisa mendapatkan sekitar 10 jam waktu bicara 3G dengan sekali pengisian daya, yang menurut saya ini cukup memadai ya. Setelah 2 jam menonton video berulang-ulang melalui Wi-Fi, baterainya turun hingga 80%, yang tidak terlalu buruk jika teman-teman cukup berhati-hati dalam penggunaannya, menghindari bermain game dan streaming atau mengambil banyak foto. Teman-teman seharusnya bisa menggunakannya seharian. Samsung Galaxy S5 Mini ini menggunakan sensor gambar 8 megapiksel ya, dan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pendahulunya. Dan ini adalah hasil bidikan close up-nya ya, dimana masih bisa terekspos dengan baik susunan batu bata yang terang maupun pepohonan yang rindang di bawahnya tetap terkendali dengan kontras yang baik dan langit biru tua yang memuaskan. Tersedia mode pemotretan lain seperti panorama dan bars, dan teman-teman bisa mengunduhnya di toko Samsung ya. Ada mode HDR yang disebut Restune, tetapi tidak menyediakan tampilan HDR langsung seperti yang ada di S5. Juga tidak mendukung perekaman video HDR. Performa kameranya secara umum cukup baik, meskipun resolusinya tidak setinggi S5 dan HDR-nya selalu aktif. Pencahayaan, kontras, dan warnanya yang baik membuatnya mampu mengambil foto-foto keren untuk streaming Twitter kalian ya. Namun bukan berarti S5 Mini ini adalah ponsel yang buruk ya. Layarnya yang cerah dan berani, dayanya cukup untuk sebagian besar aktivitas yang mungkin kalian inginkan. Kameranya juga lumayan dan fitur tahan airnya akan melindunginya dari tumpahan minuman. Jika teman-teman menginginkan ponsel dengan nama Samsung yang mudah digunakan dengan satu tangan, S5 Mini ini adalah pilihan yang tepat. Namun jangan berharap performa yang sama menyeluruhnya dengan model ukuran penuh. Jadi gimana nih, teman-teman masih mau mencobanya menggunakan HP Samsung Galaxy S5 Mini ini? Oke, sampai di sini video kali ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.